Dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ratusan ribu nabi dan rasul kepada umat manusia sebagai wujud kasih sayangnya. Tujuannya adalah agar umat manusia senantiasa berada di jalan yang lurus. Menurut para ulama, diperkirakan jumlah keseluruhan para nabi dan rasul itu mencapai sekitar 240 ribu orang. Namun dari sekian banyaknya itu, hanya 25 nabi dan rasul saja yang wajib diketahui oleh umat Islam. Dalam Al-Quran, disebutkan nama dan kisah nabi sebanyak 25 dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Artinya, masih sangat banyak kisah dan nama nabi serta rasul yang tidak kita ketahui oleh umat Islam. Berikut daftar 9 nabi yang jarang diketahui umat Islam dan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Nabi yang pertama, yaitu Nabi Syits alaihissalam. Nabi Syits ialah salah satu dari nabi-nabi dalam Islam. Beliau merupakan putra ketiga Nabi Adam dan Hawa serta adik bungsu Habil dan Qabil. Nabi Syits menjadi nabi kedua di muka bumi setelah ayahnya Nabi Adam. Beliau dahulu dilahirkan tanpa kembar. Ini berbeda dengan anak-anak lain Nabi Adam yang dilahirkan secara kembar. Dahulu, beliau diangkat sebagai nabi setelah Nabi Adam wafat. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Qasas Al-Anbiya, bahwa nama Syits memiliki arti anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil. Nabi Adam sempat memberikan wasiat kepada Syits sebelum beliau meninggal. Beliau menyerahkan tabut yang berisi surga Firdaus, tali yang digunakan untuk mengikat iblis, pedang yang dibawa oleh malaikat Jibril, dan kuda bernama Maimun yang diturunkan dari surga. Nabi Syits juga menerima suhuf. Suhuf ialah lembaran-lembaran yang berisi wahyu Allah yang diturunkan kepada beberapa nabi sebelum Nabi Muhammad. Adapun nabi yang kedua, yaitu Nabi Yusya alaihissalam. Dikisahkan, dahulu saat Bani Israel berhasil keluar dari Mesir, Firaun pun telah gagal mengejar dan tewas. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk masuk ke Palestina. Nabi Musa pun memerintahkan Bani Israel untuk masuk ke Palestina dengan cara berjihad. Namun Bani Israel membantah, "Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja." Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 24. Karena Bani Israel tidak mau berusaha, Allah lantas menghukum mereka. Bani Israel lantas tersesat di padang pasir selama 40 tahun. Dalam durasi 40 tahun tersesat itu, generasi Bani Israel yang malas dan bebal akhirnya wafat semua. Kini, muncul generasi Bani Israel baru hasil didikan Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Yusya. Mereka inilah yang kemudian maju berjihad masuk ke Palestina. Menurut para ahli tafsir, murid yang dimaksud itu ialah Nabi Yusya alaihissalam. Adapun nabi yang ketiga, yaitu Nabi Irmia alaihissalam. Nabi Irmia ialah keturunan Nabi Harun. Nabi Harun sendiri ialah saudara Nabi Musa. Nabi Irmia adalah seorang nabi yang diperkirakan hidup pada abad ke-7 dan ke-6 sebelum Masehi. Beliau diutus oleh Allah untuk memperingatkan Bani Israel tentang dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Dalam menyebarkan risalah Islam, Nabi Irmia juga mendapatkan banyak kesulitan. Walaupun Nabi Irmia berusaha memperingatkan Bani Israel, mereka tetap tidak mau mendengar. Di tengah kegundahan itu, beliau pun berdoa, "Ya Allah, aku lemah kecuali Engkau menguatkanku, tidak mampu kecuali Engkau memampukan aku untuk mencapai tujuanku, dan salah kecuali Engkau membimbing langkahku." Nabi Irmia kemudian meminta Bani Israel untuk mempersiapkan bencana yang akan datang, tetapi mereka masih tetap tidak percaya. Mereka malah memenjarakan Nabi Irmia. Akibatnya, azab dan bencana dari Allah itu pun datang. Adapun nabi yang keempat, yaitu Nabi Syamun alaihissalam. Nabi Syamun ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, yaitu anak keempat dari Nabi Yakub. Dahulu, Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah. Nabi Syamun juga dikenal sebagai seorang muslim yang saleh dan unggul dalam ibadah. Nabi Syamun juga memiliki kekuatan ajaib yang membuatnya tak terkalahkan dalam peperangan. Dia bahkan bisa melunakkan besi dan merobohkan istana dengan tangannya saja. Dia juga memiliki senjata khusus yang terbuat dari rahang unta yang dia gunakan untuk melawan. Namun, Nabi Syamun juga memiliki kelemahan yang berkaitan dengan rambutnya. Dia pernah memberitahu istrinya bahwa jika dia ingin membuatnya lemah, dia harus mengikatnya dengan rambutnya. Istrinya lantas mengkhianatinya dan membocorkan rahasianya kepada Raja Romawi yang ingin menangkap dan membunuhnya. Mereka pun berhasil menangkap dan menyiksa Nabi Syamun. Namun, di saat-saat terakhir hidupnya, Allah mengembalikan kekuatannya. Nabi Syamun pun berhasil menghancurkan istana dengan kekuatannya. Diriwayatkan, bahwa Rasulullah pernah bercerita, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing dan masuk ke dalam surga. Namun, ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang tidak punya pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia ialah Nabi Syamun." Adapun nabi yang kelima, yaitu Nabi Hizkiel alaihissalam. Kisah Nabi Hizkiel memang jarang sekali terdengar di telinga umat Islam.
Namun, Imam At-Tabari mengatakan bahwa ia adalah salah satu nabi Bani Israel. Dia datang setelah Nabi Yusya. Nama lengkapnya ialah Hizkil bin Buzi. Ada ayat Al-Quran yang terkait Nabi Hizkial, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Menurut beberapa ahli tafsir, ayat di atas ialah kejadian yang terjadi kepada Nabi Hizkial. Ceritanya, Nabi Hizkial sedang berjalan-jalan ke suatu tempat. Ternyata, itu adalah desa kuno yang musnah karena wabah. Allah lantas mewahyukan kepadanya, "Apakah kamu ingin aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hizkial berkata, "Ya." Idenya ialah mengagumi kuasa Allah atas mereka yang sudah mati. Lantas ada suara berkata kepadanya, "Panggil. Wahai kamu tulang-tulang, Allah memerintahkanmu untuk mengumpulkan." Tulang-tulang mulai terbang satu ke yang lain sampai mereka menjadi kerangka. Kemudian Allah mewahyukan kepadanya, "Serukanlah, wahai tulang belulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu untuk mengenakan pakaian yang terbuat dari daging dan darah dan pakaian yang telah mati." Dan satu suara berkata, "Allah memerintahkanmu untuk memanggil jasad-jasad itu untuk bangkit," dan mereka pun bangkit. Ketika mereka hidup kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Tuhan, dan segala puji bagimu." Ibnu Abbas pernah meriwayatkan, bahwa orang mati yang dibangkitkan kala itu berjumlah 4.000 orang. Sedangkan Ibnu Soli mengatakan, bahwa jumlahnya adalah 9.000 orang. Adapun nabi yang keenam, yaitu Nabi Hanzalah alaihissalam. Nabi Hanzalah ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda, yaitu putra keempat dari Nabi Yakub alaihissalam. Dahulu, Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada kaum Ras yang merupakan kaum penyembah berhala. Kaumnya itu tinggal di dekat suatu kolam. Kaum Ras merupakan salah satu kaum yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 38. Mereka ialah kaum musyrik yang menyembah berhala-berhala selain Allah. Mereka juga menganggap bahwa berhala-berhala itu merupakan sebagai pemberi rezeki dan pelindung. Mereka juga mengabaikan peringatan dan ajakan Nabi Hanzalah untuk menyembah Allah dan bertobat. Menurut Ibnu Katsir, setelah Nabi Hanzalah berdakwah, tidak ada yang mau menerima dakwahnya di desa itu kecuali satu budak hitam. Penduduk desa lain malah berusaha membunuh Nabi Hanzalah dengan melemparkannya ke sumur. Namun, si budak diam-diam mengantar makanan kepada Nabi Hanzalah setiap hari. Karena perbuatan penduduk desa yang berusaha membunuh Nabi Hanzalah, Allah lantas mengazab mereka dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Sementara itu, si budak hitam yang telah memberi makan Nabi Hanzalah sangat berjasa. Diriwayatkan, bahwa budak hitam tersebut ialah orang yang pertama kali masuk surga. Eksistensi kaum Ras ini diketahui karena Zulkarnain menemukan mereka yang sudah menjadi batu hitam dalam perjalanannya keliling dunia. Adapun nabi yang ketujuh, yaitu Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair ialah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel. Beliau hidup di antara zaman Nabi Daud, Sulaiman, dan Zakaria Yahya. Orang-orang Yahudi menyebutnya dengan nama Isra. Adapun penduduk Yahudi Madinah menyebutnya dengan nama Uzair. Imam Ibnu Katsir mengatakan, bahwa keistimewaan Nabi Uzair ialah beliau hafal seluruh isi kitab Taurat. Pada saat itu, diketahui tidak ada seorang pun yang menghafalnya. Beliau mengajarkannya kepada Bani Israel dan membimbing mereka dengan Taurat. Selain itu, Allah juga menghidupkan Nabi Uzair setelah 100 tahun wafat. Setelah melihat mukjizat Nabi Uzair di atas, Bani Israel lantas kebingungan. Mereka berpikir, ini tidak mungkin seorang nabi. Maka, jadilah mereka menyebut Uzair sebagai anak Allah seperti yang tertulis di dalam kitab At-Taubah ayat 30. Memang bukan semua Yahudi yang mengatakannya, melainkan hanya aliran tertentu. Namun, Islam mengkritik keras persangkaan Bani Israel itu. Sebab, seperti yang kita tahu, bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa dan tidak memiliki anak. Allah adalah Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Adapun Nabi yang ke-8, yaitu Nabi Daniel alaihissalam. Nabi Daniel ialah Nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel. Namanya memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang beliau. Nabi Daniel ialah keturunan Nabi Daud alaihissalam dan hidup pada zaman kerajaan Babel atau Babilonia yang sekarang Irak. Nabi Daniel dikenal sebagai nabi yang memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi, terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan tafsir mimpi. Beliau juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Nabi Daniel mengajarkan tauhid dan berdakwah kepada rakyat Babel termasuk kepada raja-raja yang berkuasa saat itu. Namun karena tipu muslihat para petinggi politik Babilonia, Nabi Daniel dijebloskan ke dalam penjara. Beliau bahkan disatukan dengan singa. Uniknya, singa itu tidak mau menyerang Nabi Daniel dan tetap tenang. Para politikus busuk yang berharap singa memakan hidup-hidup Nabi Daniel malah balik kebingungan. Ibnu Abi Al-Dunya meriwayatkan, bahwa Allah kala itu memerintahkan Nabi Yeremia untuk membuatkan makanan untuk Nabi Daniel yang dipenjara. Namun, Nabi Yeremia bingung. Sebab, ia sendiri ada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babilonia. Jarak kedua Nabi Allah itu kurang lebih 1266 km.
Namun, ternyata Allah mengirim sesuatu kendaraan atau orang untuk membawa Nabi Yeremia dengan sangat cepat hingga ke penjara Nabi Daniel. Mengetahui hal itu, Nabi Daniel lantas berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan saya, dan segala puji bagi Allah yang tidak pernah melupakan mereka yang memohon kepadanya, dan segala puji bagi Dia yang memberi kompensasi kebaikan dengan kebaikan, menghargai kesabaran dengan keselamatan, menghalau bahaya demi kesusahan, meyakinkan kita ketika kita kewalahan, dan merupakan harapan kita ketika keterampilan menggagalkan." Adapun Nabi yang ke-9, yaitu Nabi Asyaya alaihissalam. Nabi Asyaya adalah penasihat Raja Bani Israel saat itu yang bernama Raja Uzia. Beliau adalah raja yang saleh dan bijak dalam memerintah. Beliau berusaha mengikuti nasihat-nasihat dari Nabi Asyaya. Di masa Raja Uzia, Yerusalem diserang oleh Senacherib, yaitu raja besar dari peradaban Assyria dan kekaisaran kuno dari daerah Mesopotamia. Namun berkat kepemimpinan Raja Uzia dan bimbingan Nabi Asyaya, Yerusalem berhasil selamat. Senacherib pun akhirnya kalah telak. Kemudian, Raja Uzia pun mangkat dan wafat. Nabi Asyaya kala itu tetap melanjutkan mendidik Bani Israel dengan risalah Islam, tetapi kali ini Bani Israel melenceng lagi. Malah mereka mengumumkan bahwa Nabi Asyaya akan dibunuh. Beliau pun akhirnya kabur dan menjadi buronan. Ketika dalam buron, Nabi Asyaya melihat pohon terbelah. Tanpa ragu beliau pun masuk ke dalam pohon tersebut. Sayangnya, Bani Israel mengetahui posisi persembunyian beliau karena ada jejak-jejaknya. Bani Israel pun menggergaji pohon itu dan Nabi Asyaya pun tewas terbelah dua. Itulah kisah penuh hikmah dari para nabi yang terus berjuang di jalan Allah. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran dan perjuangan para nabi terdahulu. Amin.